Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom. Haleluya, biarlah dengan penuh sukacita kita mau datang kembali di hadapan Tuhan lewat ibadah doa malam saat ini. Meskipun hanya lewat streaming, namun kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap terus yakin bahwa semuanya baik adanya dan ada rencana Tuhan yang sungguh indah dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita akan mulaikan ibadah doa malam saat ini, namun sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Kami bawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan satu kerinduan, kami mau benar-benar sungguh memuji Engkau. Kami mau benar-benar sungguh menyembah Engkau. Tiada yang lain dapat kami andalkan dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi sumber pertolongan bagi setiap kami, bahkan dalam setiap persoalan kehidupan kami. Kami percaya ketika kami datang dengan kerendahan hati, maka ada mujizat pemulihan terjadi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat
Biarlah lewat pujian ini kita tetap terus yakin dan percaya hanya Dia Yesus yang dapat kita andalkan. Dan kita menanti-nantikan Dia yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya ketika pujian dinaikkan, ketika penyembahan dinaikkan, kita sudah menerima mujizat itu yang daripada Tuhan. Kita sudah menerima kekuatan itu, kita sudah menerima keteguhan itu, kita sudah menerima sukacita itu yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dari tempat kita masing-masing dimanapun kita berada, kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berserah, kita mau katakan hanya Engkau yang dapat kami andalkan dalam hidup ini ya Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan, katakan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Dengan iman katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami hanya mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami percaya oh Tuhan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Ku percaya mujizat pasti terjadi. Pertolonganmu bagi hidup kami. Tiara lama ralama 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 sen. Tiara lama ralamo. Kami percaya mujizatmu, rencanamu, rencanamu yang terbaik dalam hidupku. Tiara lama ralama 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 sen. Tiara lama ralama ralama ralamo. Kami datang menyembahmu, memujimu, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kami sembah, kami sembah. Tiara lama ralama ralama sen. Kau sumber pertolongan, sumber pengharapan bagi kami. Kami mau selalu bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang selalu baru.
Kami mau lebih lagi datang menyembah-Mu Tuhan. Kiara la bara la mara la mase, sikiara la bara la bara la mo, sikiara la bara la mara la bas, sikiara la mara la bara la mo, kiara la bara la bas, sikiara la bara 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 la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, sikiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la, kiara la bara la bara la bas, kiara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Engkau percayakan bagi setiap kami. Dan kami mau tetap terus menjalani hidup ini hanya mau bersama dengan Engkau. Sekalipun kami akan menghadapi setiap banyak cobaan, tantangan hidup dalam hidup kami. Namun satu hal yang kami percaya, Engkau tak akan membiarkan setiap kami jatuh sampai tergeletak. Dan kami percaya ada tangan-Mu yang kuat yang senantiasa menopang hidup kami, yang senantiasa menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dan terima kasih kepada Pak Gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali membagikan berkat firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan untuk membekali hidup kita dalam kehidupan setiap hari dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Dalam firman Tuhan, seperti yang dicatat dalam Injil Lukas pasal 13, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, bahwa Tuhan rindu semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menghasilkan buah pertobatan. Saudara yang kasih Tuhan, sebagaimana seorang petani pasti merindukan buah atau hasil sebagai hasil dari jerih payahnya. Demikian juga ketika Tuhan memilih dan menyelamatkan kita, sangat merindukan supaya setiap orang yang telah diselamatkan itu menghasilkan buah yang menyenangkan Tuhan. Sebagaimana dicatat dalam ayat Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat ke-9, demikian firman-Nya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Amin. Kita akan dudukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami, yang kami muliakan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur kesempatan ini kembali bisa bersekutu, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan pakailah hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman-Mu, untuk memberkati seluruh dan jemaat-Mu, sehingga hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan dan Tuhan akan memberkati umat-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sederhana, pakailah untuk menjadi saluran berkat firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajar kepada orang-orang percaya supaya hidup yang telah diselamatkan sungguh-sungguh sesuai dengan tujuan Tuhan, yaitu menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, sebagai hasil pertobatannya, sebagai hasil keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan mengajar kita bahwa orang yang telah diselamatkan harus menghasilkan buah yang menyenangkan Tuhan. Digambarkan seperti seorang yang menanam pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita sebagai orang yang telah diselamatkan harus menghasilkan buah yang diharapkan oleh Tuhan? Yang pertama, karena oleh anugerahnya kita telah diselamatkan. Sekali lagi, oleh anugerahnya saja kita diselamatkan. Tuhan menggambarkan kita sebagai umat yang telah diselamatkan
digambarkan seperti pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Sekali lagi, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Pohon ara biasanya tidak ditanam di kebun. Pohon ara biasanya tumbuh di tempat yang liar, kadang-kadang di pinggir jalan atau di pinggir-pinggir hutan, di tempat-tempat yang tandus, dan tidak perlu pemeliharaan. Tidak perlu diairi, tidak perlu dipupuk. Tetapi ayat ini menyatakan bahwa seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Nah, pohon anggur yang biasanya ditanam di kebun. Karena pohon anggur memerlukan pemeliharaan yang sangat-sangat membutuhkan perhatian sedemikian. Ya harus dicangkuli dulu, harus dipelihara, harus diairi, harus dipupuk, harus dirawat dan diperhatikan sedemikian. Tetapi pohon ara tidak demikian. Namun di sini dikatakan bahwa seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Jadi sebetulnya pohon ara tidak layak untuk tumbuh di kebun anggur. Ini berarti kalau pohon ara dibiarkan tumbuh atau ditanam di kebun anggur, ini berarti suatu anugerah. Ini berarti suatu perkenanan Tuhan. Ini jelas menggambarkan tentang umat yang diperkenankan oleh Tuhan, ditanam di hadiratnya, ditanam di baitnya, ditanam di kebun. Artinya ia diberi kesempatan hidup dalam keluarga kerajaan Allah. Diberi kesempatan untuk menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Itu adalah anugerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini jelas menunjuk kepada orang-orang percaya, orang-orang yang telah bertobat, karena konteksnya dalam pasal 13 ayat 1 sampai ayat 5 membicarakan tentang pertobatan. Kalau seseorang tidak bertobat, ia akan dibinasakan dengan tanpa belas kasihan, mengerikan. Itu sebabnya kemudian Tuhan Yesus menasihatkan kepada umat Tuhan bahwa barang siapa yang diperkenankan hidup menjadi bagian dalam kerajaan, hidup menjadi bagian dalam keluarga kerajaan Allah, mendapatkan bagian pemeliharaan, mendapatkan bagian makanan dalam kerajaan itu, seperti kebun anggur yang dipelihara, pasti dialiri, diberi pupuk, dipelihara sedemikian, diperhatikan sedemikian. Nah, otomatis pohon ara juga menjadi bagian akan pemeliharaan dan perhatian Allah yang begitu rupa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah anugerah bagi kita. Kita adalah orang-orang berdosa, bagaikan pohon ara yang seharusnya di tempat-tempat yang liar, tidak diperhatikan, tidak dipelihara, tidak dijaga oleh Tuhan. Tetapi karena anugerahnya, karena kasihnya, kemurahannya, grace, charis Allah yang begitu dahsyat luar biasa, memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup
di tengah-tengah keluarga kerajaan Allah, mendapat bagian pemeliharaan Allah, mendapatkan perhatian Allah di dunia yang fana ini, bahkan sampai di kekekalan. Ini adalah anugerah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memanggil kita, memilih kita, dan menyelamatkan kita dalam keselamatan yang diberikan kepada kita. Jelas sekali bahwa Tuhan menggambarkan kita seperti pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, yang mendapatkan bagian pemeliharaan, yang mendapatkan bagian perhatian Allah karena kasih-Nya kepada kita. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan telah menyelamatkan kita dengan anugerah-Nya, menjadikan kita anak-anak-Nya, menjadikan kita bagian dalam keluarga kerajaan Allah. Maka Tuhan menuntut, Tuhan menghendaki, Tuhan rindu supaya anak-anak-Nya mengeluarkan buah yang menyenangkan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan bukan hasil usaha kita. Keselamatan bukan kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal soleh kita, bukan karena amal ibadah kita, tapi hanya karena anugerah-Nya. Untuk menjadi bagian dalam kerajaan Allah, untuk menjadi anak-anak-Nya, bukan usaha kita. Itu hanyalah karena anugerah Allah, karena kasih karunia-Nya yang dilimpahkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus menghasilkan buah-buah yang menyenangkan di hati Allah. Sebagai tanaman yang ditanam di hadirat-Nya, Tuhan menghendaki supaya kita menghasilkan buah pertobatan itu nyata dalam kehidupan setiap hari. Menurut firman Tuhan, buah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan, yang diberikan Roh Kudus dalam hati kita, Tuhan menghendaki supaya buah-buah kehidupan sebagai bukti bahwa kita telah diselamatkan, itu harus kita nyatakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan? Yang kedua, Tuhan memberi waktu supaya kita berbuah. Dalam ayat 8 sampai ayat yang 9 demikian firman-Nya. Jawab orang itu. Ayat 7, mulai dari ayat 7, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menggambarkan bahwa Dia sebagai petani rohani yang telah menabur kebenaran, keselamatan di dalam Yesus Kristus.
dan kita yang telah menjadi bagian dari keselamatan yang diberikan Allah dalam hidup kita, Tuhan menghendaki supaya kita mengeluarkan buah kehidupan yang menyenangkan hatinya. Jika tidak, maka Tuhan tidak segan-segan untuk mendisiplin, untuk menghakimi, untuk menghukum. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi digambarkan di situ bahwa bagaikan pengurus kebun yang memberi yang mohon supaya diberi kesempatan lagi. Ketika Tuhan itu hendak menebangnya karena tidak ditemukan buah yang diharapkan, maka pengurus kebun anggur itu berkata, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi." Berarti minta supaya diberi kesempatan lagi, diberikan waktu lagi, sedikit waktu lagi. Dicangkul, dialiri, dipupuk, dipelihara, diperhatikan, supaya harapan buah itu sungguh-sungguh nyata. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini tentu saja menolong kita. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, Tuhan menghendaki supaya buah-buah pertobatan itu dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup yang rendah hati, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, penuh kesabaran seperti Tuhan, hidup kudus, hidup suci seperti Tuhan. Nah, tentu saja saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa menghasilkan buah dengan kekuatan kita sendiri. Untuk menghasilkan buah digambarkan seperti pohon ranting yang bisa menghasilkan buah. Kalau dia tetap nempel, tetap bersatu, tetap memiliki hubungan yang lengket dengan pokoknya. Tidak mungkin pohon ranting bisa menghasilkan buah sendiri. Hanya ketika ranting itu nempel, memiliki hubungan yang sangat indah, yang kekal, itulah yang menyebabkan sebuah ranting bisa menghasilkan buah. Itu juga dipakai sebagai gambaran oleh Tuhan bahwa untuk menjadi kita bisa berbuah, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan kuasa Tuhan, kita mengandalkan kekuatan Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Tidak mungkin manusia hanya diberi petunjuk, diberi ajaran, hanya diarahkan. Jadi petunjuk, ajaran, agama apapun di dunia ini tidak mungkin memampukan manusia itu untuk bisa berbuat baik. Manusia akan bisa berbuat baik jika ia dilepaskan dari kuasa dosa yang menguasainya. Manusia bisa menghasilkan buah-buah pertobatannya, buah-buah perbuatan baik dalam kehidupannya, hanya karena kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan, kuasa firman-Nya yang menyertainya. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan waktu, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita selama menumpang di dunia ini, maka kesempatan itu hendaklah kita pakai untuk mencari Tuhan terlebih dahulu, untuk mengedepankan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk memiliki hati yang selalu lekat dengan Tuhan.
Jadi orang-orang Kristen tidak mungkin akan bisa mengeluarkan perbuatan baik dalam kehidupannya tanpa memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Tanpa mengandalkan Tuhan, tidak mungkin akan dapat melakukan hal-hal yang baik yang dikehendaki Tuhan. Hanya dengan kekuatan kuasa Allah yang menyertai, yang memimpin, yang membimbing, itulah yang menyanggupkan seorang Kristen dapat menghasilkan buah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah diselamatkan oleh Tuhan, harus menghasilkan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Ukurannya perbuatan kita yang jelas menyenangkan hati Tuhan. Kalau menyenangkan hati Tuhan, pasti akan menyenangkan semua manusia. Kalau manusia itu tidak senang akan perbuatannya Tuhan, pasti bukanlah manusia yang mengenal Tuhan. Karena pada umumnya kalau sifat Tuhan, kebaikan Tuhan, pasti kebaikan untuk manusia. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menghasilkan buah. Karena kita pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya. Artinya Tuhan memberikan kesempatan dengan anugerahnya kita menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, korban satu kali untuk selama-lamanya, itulah jalan satu-satunya menuju kehidupan kekekalan yang tidak ada tepinya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bernapas, untuk menikmati segala berkat Tuhan dalam dunia yang fana ini, seberapa banyak yang kita pakai untuk berdekat dengan Tuhan, untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita diberi kesempatan hidup di dunia ini hanyalah untuk mencintai dunia ini, artinya hanya untuk menuruti hawa nafsu kita, hanya untuk mencari kekayaan, kehormatan, kemuliaan di dunia yang fana ini dengan tidak menghiraukan Tuhan, maka awaslah, hati-hatilah. Karena bagian yang ketiga, mengapa setiap orang percaya yang sudah diselamatkan harus menghasilkan buah yang menyenangkan Tuhan. Yang ketiga, karena akan ada penghakiman. Dalam ayat yang ke-9 tadi dikatakan, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat di atas dikatakan, sekali lagi konteksnya Tuhan Yesus mengajar dalam teks ini, karena konteksnya di mana ketika orang-orang Yahudi datang kepada Yesus dan melaporkan peristiwa yang mengerikan. Ada orang-orang yang matinya mengerikan. Darahnya dicampurkan dengan darah binatang, kemudian ada yang mati karena kecelakaan yang sangat mengerikan. Kemudian mereka berkata, Tuhan, apakah orang-orang seperti itu karena dosanya sehingga kematiannya mengerikan? Kemudian Tuhan menjawab, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kukatakan, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat,
kamu semua akan binasa atas cara demikian. Kalau manusia tidak mau menyadari akan dirinya orang berdosa dan mengakui Allah yang telah mengasihi kita, Ia datang ke dalam dunia menjadi manusia, rela mati disalibkan, menjadi korban satu-satunya untuk keselamatan umat manusia, maka manusia itu juga akan mengalami kebinasaan yang sangat mengerikan, akan mengalami penghakiman pada hari Yaumul Kiamah nanti, dan yang akan menjadi hakim Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, selama masih diberi kesempatan hidup dalam dunia yang fana ini, marilah kita mengasihi Tuhan lebih dari segala yang kita cintai dalam dunia ini. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segala harta kekayaan kita. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari pekerjaan kita. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Kalau tidak, maka ayat tadi memberikan peringatan. Percaya atau tidak percaya, sadar atau tidak sadar, bahwa setiap dosa akan dihakimi oleh Allah dengan tidak berbelas kasihan nanti pada hari penghakiman nanti. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, mumpung kita masih diberi kesempatan, mumpung kita masih diberi waktu untuk kita mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan dan mengasihi Dia, maka kita harus menghasilkan buah kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dalam doa, dalam firman-Nya, dalam persekutuan, kita menjadi saksinya sehingga kita menghasilkan buah-buah kehidupan. Buah roh yang dapat kita nikmati saat ini. Damai, sejahtera, sukacita, kasih, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, penguasaan diri. Dan buah kekalnya adalah jiwa-jiwa yang boleh mengenal Allah, mengenal kasih Allah, mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus melalui kesaksian hidup kita. Itu buah yang dirindukan oleh Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, marilah selama kita masih diberikan waktu oleh Tuhan, Tuhan menghendaki kita menghasilkan buah yang baik, yang menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk terus kita menghasilkan buah-buah yang menyenangkan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita dengan limpah. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang khalik langit dan bumi, Allah yang maha pengasih, maha penyayang, kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan ke dalam dunia. Engkau Allah yang bersifat roh, rela datang maujud menjadi manusia dalam Yesus Kristus, supaya setiap orang berdosa mengalami penyataan Allah, mengalami kasih Allah dan pengampunan melalui korban-Mu di kayu salib. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan, kekal selama-lamanya di dunia ini, bahkan sampai di kekekalan, di kerajaan surga. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya semua sidang jemaat-Mu hidup sesuai dengan tujuan Tuhan, yaitu menghasilkan buah-buah kehidupan yang menyenangkan Tuhan sebagai hasil pertobatan dan keselamatan yang Tuhan telah berikan. Jadikan alat-Mu di dunia yang fana ini menjadi garam dan terang, menjadi alat Tuhan yang efektif untuk membawa jiwa mengenal kasih Allah yang sempurna, yang membuat hidup menjadi bahagia, damai, sejahtera, sukacita yang melimpah di dunia ini, bahkan sampai di kekekalan. Berkati Bapak Gembala, Bapak Pendeta Cahyono, dan semua anak cucu Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Pak Yeri, keluarga. Tuhan memberkati semua tim pelayanan, baik yang
penuh waktu maupun separuh waktu atau segenap hati, Tuhan Kau memberkati semua dan seluruh yang jemaat-Mu. Tuhan memberkati dengan limpah. Tuhan juga memberkati dengan jiwa-jiwa yang datang kepadamu melalui pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan memulihkan. Dalam nama Yesus. Semua anak-anak Tuhan hidup dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segala yang dicintai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya. Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kidarabata sikapataramaya kidarama sikapataramaya kiarama sikapara. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas penyertaan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.